perjalanan panjang bangsa Indonesia memang tidak semulus pahaku. Kali ini kita bahas agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan hingga bisa masuk di kartu tanda penduduk Republik Indonesia. Sebelum dimulai, siapkan buku dan secangkir jahe manis untuk mendapatkan informasi ini dengan santai, karena akan disampaikan dengan bahasa yang simpel dan menggelikan. Awalnya agama ini dibawa oleh pedagang dari Eropa yang berbondong-bondong datang ke Nusantara. Mengapa mereka datang? Karena ekspor rempah-rempah ke Eropa berhenti. Mengapa berhenti diekspor? Karena terjadi perebutan kekuasaan di Pulau Jawa, yakni Majapahit dengan Demak. Setelah Majapahit mengalami surut diganti Demak, untuk ekspor sudah tidak ada lagi. Ekspor dipelopori oleh Laksamana Nala keliling dunia. Sedangkan Demak hanya berkutat dalam syiar agama Islam. Mengapa Nusantara jadi lahan kedatangan para pedagang? Karena pasokan rempah-rempah sangat melimpah di Nusantara. Nah, kedatangan mereka para pedagang Eropa inilah akhirnya berdagang sambil syiar agama juga. Selanjutnya Nederland ini mendirikan VOC. Pada dasarnya sejarah agama Kristen Katolik berumur lebih tua ketimbang Kristen Protestan, khususnya di Nusantara waktu itu. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Nusantara di Andalas Utara. Kristen Katolik tiba di Nusantara saat kedatangan pedagang Portugis yang kemudian diikuti pedagang Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Banyak orang Portugis yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Nusantara. Dimulai dari Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547 pelopor misionaris Protestan Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptiskan beberapa ribu penduduk setempat. Selama masa VOC banyak penyebar dan penganut agama Katolik Roma yang ditangkap. Nederland adalah basis Protestan dan penganut Katolik dianggap sebagai kaki tangan Spanyol dan Portugis musuh politik dan ekonomi VOC. Tapi biarlah itu jadi urusan mereka. Sekarang, kita bahas ada 12 perbedaan kedua agama versi keras-keras. Yang pertama, Katolik mengakui Paus, Protestan tidak mengakui. Kedua, orang Katolik membuat tanda salib, orang Protestan tidak membuat. Ketiga, perbedaan kitab suci, padahal kitab sucinya adalah sama disebut Alkitab. Injil adalah bagian dari Alkitab dan di Katolik lebih tebal karena ada tambahan dinamakan Deuterokanonika. Dan Protestan tidak mempercayai wilayah surga neraka itu. Doktrin-doktrin sudah ada sejak dulu antar keduanya. Keempat, tentang penafsiran Alkitab. Katolik melarang orang biasa menafsirkan Alkitab karena agama Katolik berwajah bangsawan, makanya agama Katolik hanya ada satu aliran saja. Sedangkan Protestan terbagi banyak aliran, seperti di Indonesia sekarang karena berbeda penafsirannya. Gereja Kristen Jawa, Gereja Batak, Pantekosta, dan lain-lain. Kelima, pemuka agama Katolik memiliki tingkatan, yang dimaksud adalah romo atau pastur jadi uskup menuju kardinal hingga paus. Sedangkan Protestan dari pendeta tetap tidak ada tingkatan. Demikian juga dengan tempat ibadahnya ada perbedaan. Keenam, pemuka agama Katolik tidak boleh menikah, sedangkan Protestan boleh. Ketujuh, dalam Katolik perempuan dilarang sebagai pemuka agama. Sedangkan di Protestan perempuan bisa menjadi pemuka agama. Kedelapan, perbedaan peribadatan, orang Katolik menyebut misa, sedangkan peribadatan orang Protestan menyebut kebaktian. Keduanya berbeda dalam hal isi maupun tata cara pelaksanaan, walaupun sama-sama dilaksanakan pada hari Minggu. Kesembilan, Katolik mengkultuskan Bunda Maria sebagai yang melahirkan, sedangkan Protestan melarang mengkultuskan, karena anak Bunda Maria adalah Tuhan yang berwujud manusia. Kesepuluh, Katolik mengakui para orang suci. Contoh Petrus, Paulus, Fransiskus, dan lain-lain disebut Santo Santa, sementara Protestan tidak percaya orang suci. Yang ada nama Abraham, Samuel, Daniel, dan lain-lain. Ke-11, Katolik boleh menggunakan patung, sedangkan Protestan melarang adanya patung. Ke-12, Katolik mengakui 7 tata cara suci, yaitu baptis, krisma,
ekaristi, imamat, nikah, pengakuan dosa, dan pengurapan. Sementara Protestan hanya ada 2, baptis dan ekaristi. Jadi pertanyaannya adalah, sejak kapan kedua agama ini ditulis di kartu tanda penduduk Republik Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejahtera bagi semua. Shalom.